Kemudian pun kalau misalkan Anda lihat di sini, ya, nah ini, kenapa pilihnya di Cina? Karena apa? Low cost, ya. Kemudian karena apa? Nah, masalah ini. Kebijakan apa? Environment dan workplace environment. Ya, kemudian apa nih? Ini kebijakan pemerintah Amerika. Ya. Ada tambahan ini $20. Jadi kalau misalnya tambahan $20 berarti cost-nya itu akan lebih mahal. Ya. Kemudian apa? Nah, ini baca. Alasannya apa? Nah. Ya, ini berapa alasan ini. Ini pertanyaannya cuma ini. Ya. Ini jadi alasannya kalau kita misalkan balik lagi ke sini, ya emang benar nih. Ya, kalau kita berbicara peraturan ke pemerintah, misalkan ya, kemudian juga lokasi pasar, karena Cina kan packagingnya lebih gampang sampai ke pasar Asia dibandingkan dia sendiri produksi di Amerika. Ya. Nah, kemudian lokasi pasar, budaya, kesediaan pasokan, risiko mata uang, misalkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini, lokasi negara, kemudian di sini keputusan pemilihan lokasi daerah, region. Faktor yang dipertimbangkan adalah keinginan perusahaan, peraturan keuangan hidup, dan seterusnya lah. Kemudian lokasi untuk pemilihan tempat, ukuran dan lokasi biaya, sistem transportasi udara, ini untuk jalur distribusi barang, ya, misalkan daerah, terusnya lah tinggal Anda baca. Nah, ini strategi lokasi usaha sektor jasa. Ya, kalau kita udah bicara jasa, menentukan lokasi berdasarkan pada volume dan revenue yang mungkin didapatkan dengan memperhatikan komponen, diantaranya apa? Daya beli konsumen. Ini sangat penting. Jadi lokasi itu strateginya itu kompleksitasnya tinggi. Jadi tidak hanya ini banyak orang, ya udah lokasinya di situ. Tidak hanya itu. Nah, itu kan masih banyak yang jualan. Kenapa banyak yang jualan? Karena banyak orang. Gampangnya gitu. Tapi yang harus juga adalah daya beli. Kalau misalkan Anda jualan di terminal, berarti Anda harus lihat daya main di daerah itu berapa. Jadi jangan sampai lokasinya ada, banyak orang, tetapi Anda jualannya itu di atas daya beli konsumen yang ada di daerah tersebut. Artinya apa? Barang itu akan laku nggak? Nggak akan laku. Kalau Anda mau buat warung makan, tempat makan, yang utamanya adalah mahasiswa, berarti apa? Harga barangnya pun harus apa? Harga barang yang dijangkau oleh mahasiswa. Benar nggak? Ya udahlah, saya mau buat kedai kopi di daerah mana? Cinta Ratu. Saya pasarnya siapa? Mahasiswa. Harga kopi yang saya tawarkan berapa? Seharga Starbucks. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang akan beli? Tahu secangkir kopi Starbucks berapa? Yang biasa Starbucks itu. Kan biasanya mahasiswa itu apa? Yang saya lihat mahasiswa itu ya, ini bukan apa? Saya pun mahasiswa. Ya. Saya pun mahasiswa. Biasanya apa? Beli Nescafe sasetan, masukkan ke botol aqua apa?
500-an, bungkusnya atasnya dibuka, ganti kopi, pakai air panas, udah bawa-bawa itu. Bener, kopi kapal api misalnya sasetan, yang bisa nongkrong di warung kan kayak gitu ya. Kalau misalkan kata si ibunya, oh nggak ada gelas, nggak apa-apa bu, pakai bekas aqua misalnya. Kan itu gaya mahasiswa gitu. Kalau ingin makan apa yang diutamakan? Kuantitas kan. Makanya tempat makan yang gaya-gaya warteg itu biasanya idola mahasiswa. Yang kafe-kafe itu biasanya nantilah. Kenapa? Tidak mengenyangkan, harganya mahal. Kan itu. Ya. Kemudian jasa dan citra yang cocok dengan kondisi demografis konsumen di area lokasi. Contoh lah, saya pernah tugas di Kupang, buka Pizza Hut. Ya, buka Pizza Hut. Pertama kali buka Pizza Hut itu ngantrinya bukan main. Tapi begitu lama-kelamaan, ternyata yang ngantri di Pizza Hut itu 1-2 orang. Saya tanya ke beberapa orang Kupang, Pak, kok kenapa Pizza Hut sekarang nggak ngantri? Rasanya aneh. Ya, dia bilang saya hanya sampel 10 orangan lah, ya, mulai dari pedagang, mulai dari yang kerja di hotel, misalkan ya, sampai ke teman di kantor. Misalkan. Saya tanya, Pak, kenapa sih ya rasanya aneh? Tapi justru yang jualan nasi kuning, yang dengan lauknya itu lauk laut, justru itu yang paling laku. Karena saya dengan apa? Nah ini, kondisi geografis konsumen tersebut. Ya, kemudian persaingan, ya, lokasi, kualitas persaingan, keunikan lokasi yang dimiliki perusahaan dengan pesaingnya, ya, kualitas fisik dan fasilitas. Karena kadang-kadang kalau keunikan lokasi, kalau kita kaitkan dengan tempat makan atau apapun itu, biasanya orang itu ini ada dua statement. Enak makan atau makan enak, apa bedanya? Apa bedanya? Kalau enak Ayo. makan lebih ke tempat, Pak. Ya, kalau makan enak? Kalau makannya lebih ke makanannya. Coba Anda perhatikan. Di ada pantai apa ya itu? Yang Abah Karsu itu, tahu? Tempat Bakarsu, tahu? Tahu makan tuh daerah Kertas pantai apa tuh? Tirta Yasa gitu apa? Yang mau ke kampus itu sebelah kiri itu masuk ke pantai apa tuh? Itu ada tempat makan Abah Karsu yang di sawah. Ada yang tahu tuh? Ada yang tahu? Yang ikan bandeng gitu. Itu kan kalau Anda mau ke tempat itu saja, dari tempat parkir mobil ke tempatnya itu harus jalan kaki lumayan jauh. Tapi kenapa orang ngejar ke situ? Karena masalah apa? Lokasi. Ya, kualitas fisik, fasilitas dari bisnis lokasi, kebijakan operasional perusahaan, manajemen dan seterusnya lah. Ya. Kemudian ini nggak usah ya. Ini nggak usah lah. Tuh, mau yang kayak gini. Ini seperti pengambilan keputusan. Ya, kayak ada pembobotan gitu. Nggak usah ya. Ini mah nggak usah dibahas lah, ya. Mau sehingga pilihnya di mana, negara B, negara C. Ya, ini tuh kan yang kayak gini ya. Analisis pulang pokok, break even, yang kayak gini lah, nggak usah lah ya. Ya, metode pusat gravitasi, nggak usah dibahas ya. Lah pusing lah saya gitu lah. Tuh kan harus gini-gini kan. Ya, udah lewat lah. Transportasi, tuh kan. Seperti ini, nggak usah ya. Udah lewat. Ya. Nah, ini metode pemilihan lokasi untuk institusi jasa, misalkan hotel nih. Yang hitungannya saya lewat. Hotel, aduh ini pasti statistik ya, metode regresi. Ini bisa pakai metode regresi dengan parabola bahasnya ini bisa pakai nih, tuh kan? Ya, telemarketing, ini tinggal baca lah. Sistem informasi geografis (GIS), ya. Udahlah, cukup segitu aja lah untuk
lokasi dan strategi. Hitung-hitungannya saya tidak masukkan lah, ya, mah pusing gitu. Ya, tuh, ada yang mau tanyakan, terutama untuk tugas. Pak, di paper hitung-hitungannya dipakai nggak Pak? Nggak usah lah. Berarti deskripsinya aja Pak. Deskripsinya Apa? aja Pak. Deskripsi aja gimana? kan Pak berarti. Iya, deskripsi aja. Contoh. Ya, contoh. Nah, strategi layout nih. Ya. Misalkan nih. Mana ya? Tadi itu apa? Nah, misalkan. Mana tadi? Mana ya? Nah, contoh misalkan. Ya. Contoh misalkan. Leo mau buat perkantoran. Ya, tinggal cerita aja nih bagaimana membuat layoutnya itu. Nah, seperti ini. Oh, yang ini tempatnya seperti ini, Boleh pakai gambar, boleh gitu. Ya, ini letak apa? Jadi nggak usah ada hitung-hitungannya. Ya, kalau misalkan layout eceran, misalkan mau buat warung, mau buat apa, misalkan ya, atau mau buat retail seperti apa, Indomaret, Yomat, ya Anda peletakannya itu seperti apa, kasir di mana, misalkan pintu keluar di mana, ada berapa, misalkan seperti itu aja. Nggak usah sampai hitung-hitungan, nggak usah lah. Ya. Tapi alasan yang Anda buat, kalau orang Sunda bilang mah tong ngacaprak. Nih, orang Padang coba cari di Google gitu, translate ngacaprak gitu. Ngacaprak itu apa ya? Ini Leo ngerti nggak? Nggak Pak, nggak ngerti Pak. Ya nanti carilah di Google itu, orang Sunda itu tahu kan, ngacaprak asal ngomong lah gitu. Ya, jadi kalaupun Anda mau buat, ya intinya dari teori. Ya, itu udah 2 tuh. Jadi semuanya berurutan ya, lokasi, kemudian layout, SDM, dan terusnya berurutan. Ya, berurutan. Ada lagi mau tanyakan? Buat tugasnya berarti nanti ada pendekatan-pendekatan kayak gitu Pak? Kenapa? Kayak tadi contohnya tadi loh Pak, kan ada kayak pendekatan apa gitu juga nanti dimasukin kayak gitu. Silakan, bebas. Tidak Anda menyebutkan pendekatan pun kan kadang-kadang ini ya, kadang-kadang gini. Ini berlaku untuk semua mata kuliah nih. Kadang-kadang kalau Anda baca textbook, itu sebenarnya contoh-contohnya itu perusahaan besar, corporate besar. Begitu Anda terapkan di UMKM, susah. Benar. Contohlah di keuangan misalnya. Retained earning, laba ditahan. UMKM, pernah nggak ada yang sebut dengan laba ditahan? Enggak. Sebenarnya nggak ada istilah itu, tapi mungkin kalau tanya, Pak, kalau ini laba digunakan apa? Oh, kalau ada laba saya sisihkan sekian persen untuk apa? Untuk tabungan. Nah, itu mungkin bisa diartikan di situ. Apakah itu yang disebut dengan laba ditahan atau enggak? Yeah. Jadi istilahnya Anda harus memodifikasi penerapannya di korporat besar dengan usaha. Kalau Anda usahanya kecil ya pasti tidak plek 100% bisa diterapkan. Kalau bisa diterapkan apa? Pusing. Benar ya? Ya nggak harus. Kalau Anda mau tipe ini ya silakan. Tapi kalau Anda menjelaskan berdasarkan dari misalkan tipe retail isinya